Assalamualaikum. Ihtiram. Hayyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuhu wa jannatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya? Alhamdulillah. Semoga kita bisa berjalan, belajar pada pagi hari ini dengan sama-sama ya. Menikmati ya sinar pada pagi hari ini. Anak-anak sudah sarapan? Sudah? Alhamdulillah. Kalau begitu, kalau sudah sarapan, semangat pagi ya, berarti kita tinggal belajar. Tapi sebelum kita belajar, silahkan anak-anak kalau masih ada sampahnya dulu di bawah bangku atau di mana, silahkan diangkat dulu sampahnya, nggih. Sudah bersih? Oke. Sebelum lanjut ya, sesuai dengan ajaran kita yaitu agama Islam, lebih baik, lebih indah, lebih berkah dulu kita berdoa bersama supaya proses pembelajaran pada pagi hari ini ya, kita bisa menikmati berkahnya ya. Ketua kelas silahkan pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita berlanjut ke materi terlebih dahulu ya, siapa yang tidak masuk anak-anak? Alhamdulillah, berarti kita sehat semua untuk menikmati pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, kalau begitu saya absen dulu ya. Namun terlebih dahulu ya, sebagai semangat pagi kita ya, kalau saya absen, kalau saya panggil namanya ya, tolong dijawab dengan cita-citanya. Oke? Jangan bilang hadir Pak ya, tetapi misalkan Sulhan, polisi, nah begitu ya. Paham ya? Oke, bisa kita mulai? Bisa. Oke. Saya absen dulu ya. Yang pertama Erlangga Aditya. Polisi. Tepuk tangan dulu. Alfian Maulana.
Kali sawit. Kali sawit. Kuli sawit. Mudah-mudahan nanti ya setelah dia berpikir terlebih dewasa atau beranjak umurnya dewasa bisa menjadi bos sawit ya. Kita doakan ya. Denny Saputra, bos muda. Bos muda. Dinda Aulia Fitriani, SH berarti sarjana hukum ya. Irmala Aprinita, Poluan. Hairil Anwar, dokter luar biasa. Kurnia Putri, mana? Kurnia Putri guru. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ini belum sarapan mungkin Kurnia Putri. Lemah sekali. Laila Nur. Mana Laila? Hadir. Perawat. Luar biasa. Laili Fitriani. Perawat. Marita. Perawat. Marsha. Dokter. M. Apip Ilham. Ustaz. Luar biasa. Muhammad Topon. Guru. Muhammad Hairil Azmi. TNI. Reza Aditya. Mekanik. Rido Pantawa. Rido guru. Rizka Poluan. Selvia dosen. Sulhan polisi. Tirana Oktavia Poluan. Yang terakhir ini kita saksikan dengarkan Widya Ustazah luar biasa. Oke. Baik, jadi kenapa ya Bapak mempertanyakan atau menyuruh kalian menjawab dengan cita-cita? Yang pertama, karena kita masih dalam bangku yang sangat-sangat relevan untuk menjadi cita-cita kita menjadi lebih tinggi ya. Terlebih kita semangat kita sudah sangat-sangat membara ya. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan ya kita proses menjadi harapan kita ke depan. Amin ya robbal alamin. Nah, baik. Jadi untuk pada pagi hari ini ya kita sudah membahas tentang pertemuan yang kemarin, yaitu tentang apa? Struktur teks cerita inspiratif. Ya. Jadi kemarin pertemuan yang kemarin itu pernah Bapak menyampaikan bahwa pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang struktur teks cerita inspiratif. Ya, pada pagi. Namun sebelumnya ya, pada pagi hari ini supaya semangat kita lebih membara lagi ya, kita ice breaking dulu ya. Oke, supaya lebih semangat lagi. Oke, kita mulai. Siap? Siap. Pagi. Oke, kalau begitu ya, kita mulai ice breakingnya. Silahkan berdiri semuanya. Jadi ice breaking yang pertama, tepuk cita. Oke. Mungkin ini jarang kita pakai ice breaking ini, tetapi kita ulang lagi supaya menjadi semangat pada pembelajaran hari ini. Oke, siap? Oke. Kalau sudah siap kita mulai.
1, 2, 3. Tepuk cinta. Love kecil, love besar, love besar. Oke. Ini yang cowok ini kenapa? Nggak ada temennya? Ah, ulang. Lagi sekali. Siap? Ulang. Sekali lagi ya. Kita ulang. 1, 2, 3. Tepuk cinta. Love kecil, love sedang, love besar. Oke, tepuk tangan dulu. Terus yang terakhir, speaking yang terakhir yaitu kita game menjauh, mendekat, lalu tangkap, ya. Menjauh, mendekat, lalu tangkap. Oke, lihat temennya, teman sebangkunya silakan diatur, ya. Teman sebangkunya silakan diatur dulu, ya. Cari temennya. Kalau tidak ada temennya, sama bapak di sini. Sini. Kalau tidak ada temennya, sama bapak. Oke, sudah siap? Siap. Siapa yang ditangkap, siapa yang menangkap? Nanti kalau ada yang ketangkap, berarti itu kita hukum, ya. Hukum maju ke depan. Oke? Siap? Perhatikan ini. Siapa yang ditangkap itu nanti maju ke depan, ya. Lihat temennya. Nanti kalau ada yang ditangkap jangan dilepas, ya, supaya kita tahu siapa yang tertangkap. Oke, mulai. Siap? Siap? Kalau sudah siap, menjauh, mendekat, lebih dekat lagi, ya, tangkap. Siapa? Ya, kita ulang dulu. Pemanasan. Oke, kita ulang sekarang. Terakhir, ulang. Siap? Sudah? Siap. Kalau sudah siap, menjauh. Ya, terus menjauh lagi. Ya, mendekat. Semakin mendekat, menjauh lagi. Belum. Kalau sudah saya bilang tangkap. Siapa? Ya. Siapa? Hah? Sekali lagi. Oke, belum ada ini. Kalau belum sampai ada yang ketangkap. Ulang. Siap, menjauh, mendekat, ya. Lebih dekat lagi sampai titik. Oke, menjauh dulu, lalu tangkap. Lalu tangkap. Oke. Sudah, karena sudah ada yang kena, ya. Berarti anak-anak duduk dulu, ya. Anak-anak duduk dulu kembali karena sudah ada yang ketangkap, ya. Jadi ada yang sudah ketangkap, maka hukumannya apa yang cocok buat kalau perempuan? Kita kasih apa? Mengulang? Oke, kalau begitu kita kasih pertanyaan yang kemarin. Apakah masih ingat apa tidak? Masih ingat? Insya Allah. Kalau masih ingat, ya, kita kasih pertanyaan materi yang kemarin yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke? Sebutkan struktur teks cerita inspiratif. Coba, kalau masih ingat. Yang pertama, apa? Orientasi, koda, resolusi tadi apa? Komplikasi, terus koda, resolusi, terus konjungsi, tidak ada. Terus apa? Yang terakhir apa? Perumitan masalah. Oke, tepuk tangan dulu.
Nah, silakan duduk. Oke. Terima kasih ya. Jadi pada pagi hari ini ya kita akan membahas atau belajar tentang struktur teks cerita inspiratif. Nah, struktur teks cerita inspiratif itu ada 5. Nah, kemarin Bapak sudah menyebutkan ya apa saja strukturnya. Namun terlebih dahulu strukturnya itu kan ada pengertian dan bagian-bagiannya. Ya, kemarin secara gambaran, secara umum saja karena materi untuk penutup itu wajib disampaikan untuk materi selanjutnya. Maka dari itu hari pertemuan yang kemarin itu ya kita memberikan gambaran untuk pertemuan hari ini. Oke, jadi struktur teks cerita inspiratif itu ada 5. Secara urutannya dulu ya, supaya tidak diubah-ubah ini ya. Secara urutan teksnya, yang pertama adalah orientasi. Saya jelaskan dulu nih ya. Yang kedua adalah perumitan masalah. Yang ketiga adalah komplikasi. Yang keempat itu adalah resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Ya. Nah, saya jelaskan dulu kembali apa itu orientasi dan sebagainya. Yang pertama, orientasi itu adalah pengenalan sebuah teks cerita, ya, atau gambaran sebuah cerita. Di sana ada tokoh, gambaran ceritanya bagaimana. Anden sejenis film itu namanya sinopsisnya, sponsornya, awal dari sebuah cerita, perkenalan tokoh, perkenalan cerita, judulnya, temanya di sana. Terus yang kedua, perumitan masalah. Nah, perumitan masalah ini ya biasanya timbul sebuah permasalahan. Apa permasalahan yang terjadi di sana itu yang membuat ada nanti namanya komplikasi. Nah, perumitan masalah dan komplikasi ini satu urutan. Jadi kenapa? Karena kalau tidak ada sebab, maka tidak ada akibat. Kalau tidak ada problem, maka tidak ada permasalahan. Sehingga ada perumitan masalah dengan komplikasi. Namun komplikasi ini adalah puncak dari permasalahan. Misalkan begini. Kalau ada yang memancing-mancing emosi, ya, misalkan temennya, ya, namanya juga lupa dia kalau di sekolah itu tidak boleh membuli temennya. Tapi karena mungkin saking biasanya sama temennya, akhirnya dia memancing emosi, ya. Nah, memancing emosinya dengan membuli atau sebagainya, tetapi itu tidak boleh. Nah, akhirnya temannya itu memuncak, ada komplikasinya, permasalahannya itu di sana, ya. Yang pertama, dia mengatain temannya bagaimana, itu permasalahan dari perumitan masalah. Lalu ada cekcok dan segala macam, baru di sana kalau sudah cekcok itu namanya komplikasi. Nah, setelah ada komplikasinya, ada puncak permasalahannya, tentu ada resolusi atau solusi. Ya. Setiap ada permasalahan wajib ada solusi, resolusi atau solusi, ya. Itu kan, kalau ada masalah berarti ada solusi atau resolusi. Dan yang terakhir, kalau kita misalkan ada kegiatan ini ya, ada kegiatan untuk keluarga, untuk memecahkan permasalahan, tentu ada penutup di acara itu. Ya, kesimpulan atau koda. Itu yang disebut dengan koda, kesimpulan. Oke, itu secara gambaran, secara pengertian secara umum, secara khusus tentang struktur teks cerita inspiratif. Oke, kalau begitu setelah saya jelaskan, Bapak ingin mengulang atau bertanya satu persatu, nanti mungkin 2 atau 3 anak-anak yang saya tanya ya, sebagaimana jauh ingatannya. Tapi Bapak ingin ulang dulu ya, kita sama-sama dulu sebutkan 5 bagian struktur teks cerita inspiratif.
Yang pertama apa? Orientasi. Yang kedua, perunutan masalah. Yang ketiga, komplikasi. Yang keempat, resolusi. Dan yang terakhir, tepuk tangan dulu. Kita ulang, selamat pagi. Semangat pagi. Ya, supaya konsentrasi terlebih fokus ya, kita fokus. Saya ingin bertanya ya. Saya ingin bertanya dulu tentang media. Tadi setelah Bapak jelaskan panjang lebar ya, coba sebutkan apa pengertian dari komplikasi. Ayo. Puncak permasalahan. Puncak permasalahan. Puncak permasalahan. Tia, Erlangga Aditya bisa dijawab. Bertanya apa koda? Kesimpulan cerita. Kesimpulan cerita. Oke. Saya tanya, paham semuanya? Alhamdulillah. Kalau paham, kalau begitu kita masuk ke intinya, yaitu kita bagi kelompok dulu untuk mengerjakan ya materi tentang struktur teks cerita inspiratif. Karena Bapak sudah menyiapkan ya segala kegiatan pada pembelajaran hari ini ya. Kalau begitu silahkan ketua kelas untuk mengatur teman-temannya membagi kelompok. Silahkan bagi kelompoknya dulu. Yang kemarin siapa yang kelompok 1, kelompok 2 dibagi. Atur sendiri silahkan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Saya bagi 4 kelompok ya. Kelompok 1, 2 dan 3 dan 4. Kelompok 1 silakan. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Yang di sini 2 kelompok, di sini 2 kelompok. Di sini kelompok 3 dan 4. Kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan atur sudah bangkunya. Buat lingkaran. Buat lingkaran. Buat lingkaran. Kelompok 2 di sebelah sini silakan. Kasih bangku temennya kelompok 1 ini. Kelompok 2 ini bangkunya di sini. Ya. Nih. Nggak usah dibawa bangkunya ke sana. Ini bangku nih. Buat lingkaran. Buat lingkaran. Ya. Buat lingkaran. Silakan sini, sini. Depanan. Depanan, depanan. Oke. Buat lingkaran, buat lingkaran. Depanan, depanan, depanan opan. Opan depanan. Oke. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan terlalu jauh sama temennya. Jangan terlalu jauh sama temennya. Oke. Sudah? Sudah? Geser ke sini, geser ke sini. Geser ke sini. Yang kelompok 3 ini. Sini ah, kelompok 3. Belakangan. Nah. Oke. Oke. Sudah. Ya. Awas. Sudah? Oke, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Perhatikan ke sini. Perhatikan sebentar. Jadi kemarin itu Bapak telah menyiapkan medianya untuk diskusi pada pagi hari ini, ya. Medianya itu amplop, ya. Jadi yang pertama Bapak jelaskan dulu terlebih dahulu, ya. Ini adalah sebuah amplop yang berisi potongan-potongan teks cerita inspiratif dengan
potongan-potongan struktur teks cerita inspiratif. Nah, yang tipis ini adalah potongan teks cerita inspiratif, dan yang tebal ini bukan uang. Ya, ini bukan uang, tetapi potongan dari struktur teks cerita inspiratif, yaitu tadi apa? Orientasi, perumitan masalah. Nah, terus. Oke. Berarti saya rasa ini alhamdulillah ya. Kita sudah sama-sama memahami ya. Jadi pengerjaannya nanti ya, setelah kalian buka ini, Bapak bagi satu kelompok satu teks dan strukturnya nanti dibuka. Setelah dibuka nanti Bapak bimbing ya. Nah, sebelumnya Bapak jelaskan ya. Jadi nanti kalau Bapak suruh cocokkan teks cerita inspiratifnya dengan misalkan orientasi, nanti kalian pilih di sini. Ada isinya di sini. Ya. Oke. Sebelumnya begini sudah Bapak bagikan ya, satu persatu supaya jelas nanti. Itu unsurnya. Ini teks ceritanya yang sudah dipotong-potong. Sudah digunting. Ini unsurnya. Ini teksnya yang sudah dipotong-potong ya. Ini unsur teksnya, unsur ceritanya ini teksnya, teks ceritanya. Nah, ini unsur struktur cerita, teks cerita. Oke, coba dibuka dulu. Dibuka apa isinya? Mungkin ada sesuatu. Ya, dibuka. Oke, sudah? Nah, sudah dibuka? Sudah. Dibuka semuanya ya. Dibuka semuanya. Saya pinjam dulu satu potongan teksnya. Oke, dipegang, dilihat, kasih tahu temennya, kasih lihat temennya, kasih tahu, kasih lihat temennya, kasih lihat temennya, ya, kasih lihat temennya. Nah, kalau sudah dibuka, ayo dibuka, dirobek aja Widya. Nah, oke. Oke, sudah? Nah, kalau sudah bisa hadap depan. Nah, ini potongan teks struktur teks cerita inspiratifnya. Ada orientasinya, ya. Ini potongannya, struktur. Dan ini potongan teks ceritanya, ya. Potongan teks ceritanya. Nah, nanti kalau Bapak suruh misalkan cocokkan struktur teks orientasinya, cari teks yang mana, teks orientasinya yang mana yang dipotong itu, yang mana dia. Nanti kalau sudah cocok bisa dibawa ke depan ya, bisa dibawa ke depan kalau sudah cocok ya. Terlebih dahulu tetapi kalian diskusikan dulu sama temannya ya, bagaimana, apakah ini cocok enggak orientasi, apakah ini yang dimaksud dengan teks orientasi. Kalau sudah deal, cocok sama teman-temannya, silakan dibawa ke depan. Nanti siapa yang dipercaya, ketua kelompoknya yang bertanggung jawab itu yang disuruh maju ya. Oke, kalau begitu silahkan dikerjakan ya, silahkan dikerjakan. Yang pertama struktur teks orientasi dulu sebagai pemanasan ya. Cari orientasi dulu. Struktur orientasi yang mana? Teksnya yang mana? Coba dicari ya.
Nah, yang mana teks orientasinya? Ya. Oke. Nah, dipinggirin dulu yang lain selain orientasinya. Nah, kasih temennya yang pegang dulu. Nah, yang mana orientasinya coba didiskusikan. Yang mana potongan orientasi ini dicari ya. Ya. Dicari ya. Oke. Nah, sistem penilaiannya perhatikan ya. Perhatikan, hadap ke depan ya. Sistem penilaiannya nanti ya. Ini kita kita diskusikan sebanyak misalkan itu 5 struktur cerita inspiratifnya ada 5. Berarti nanti ya ini sistem penilaiannya ya kelompok 1 nomor ini kelompok ya. Nah, misalkan nomor 1 ini kelompok 4 misalkan. Kelompok 4 sudah jadi, terus betul, maka Bapak akan memberikan bintang 1. Sampai misalkan siapa yang benar semuanya dapat bintang berapa? 5 misalkan banyak strukturnya, Bapak kasih bintang 5 semuanya. Ya, tergantung dengan misalkan kalau ada kelompok 3 yang kurang tepat, misalkan bintangnya kesempatannya ada 5 misalkan itu. Tetapi kurang bintangnya berarti bintangnya dapatnya 4. Oke, paham? Oke, kalau begitu silakan orientasinya. Silakan. Sudah? Ada yang sudah? Yang sudah boleh maju. Ayo sini. Yang sudah boleh bawa hasilnya. Siapa? Oke. Coba yang kelompok 2 belakangan sedikit. Yang kelompok 2 supaya ada tempat temennya yang maju. Kelompok 1 coba bisa belakangan. Supaya nanti temennya yang maju ada tempatnya di sini. Oke. Belakangan. 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 Ya, kalau sudah ayo. Ayo, kalau sudah bawa hasilnya siapa yang terlebih dahulu semuanya bawa sini, maju. Kalau sudah, ayo. Oke. Yang sudah bisa berdiri dulu di depan. Ayo yang sudah.
Ya. Yang sudah bisa berdiri di depan. Ya. Sudah? Ini kelompok tiga, kelompok satu, kelompok dua mana? Sudah. Ini sebagai pemanasan dulu, ya. Karena nanti, ya, selanjutnya Bapak akan berikan potongan-potongan kertas untuk menyampaikan alasan kenapa memilih potongan teks tersebut. Oke, ini sebagai pemanasan dulu, ya. Kelompok satu, coba di sini kelompok satu. Kelompok 1, 2, 3, 4. Oke. Kelompok 1. Silahkan. Orientasinya apa? Sudah merasa tepat? Sudah diskusikan sama temennya? Sudah. Nah, ini kelompok 2. Sudah? Orientasinya sudah? Oke, orientasi. Nah, ini sebagai contoh, ya. Sebagai contoh nanti kalian akan presentasikan apa alasannya untuk memilih, misalkan orientasinya memilih potongan tersebut. Nanti dicatat, disampaikan melalui potongan kertas ini, ya. Bisa dipahami? Bisa. Berarti selanjutnya tinggal 4 strukturnya, yaitu perumitan masalah, komplikasi, resolusi dengan koda. Oke, silakan kalau sudah paham kita bisa lanjutkan. Duduk kembali. Oke, saya bagikan langsung. Jangan lupa catat alasannya, tulis alasannya kenapa pilih teks tersebut di sini, ya. Nanti kalian bacakan di depan apa alasannya. Oke? Oke. Bisa dikerjakan langsung untuk perumitan masalah yang sudah saya bagikan kertasnya, potongan kertasnya, ya. Dikerjakan langsung, ya. Oke. Ya, langsung dikerjakan. Nanti usahakan potongan kertasnya ini cukup sampai dengan 4 struktur teks itu, ya. Jangan dihabiskan untuk alasannya nanti. Cukup 1 saja alasan untuk didiskusikan. Ini nanti untuk bahan selanjutnya. Nih, simpen dulu untuk seterusnya. Oke.
Bagaimana? Sudah? Sudah? Ayo, yang sudah bisa maju ke depan. Yang sudah? Kelompok 2 sudah? Ya. Sudah? Ayo yang sudah maju ke depan, silahkan. Kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yuk. Sudah? Ayo maju, maju. Maju, maju. Yang jadi kepercayaan untuk kelompoknya bisa disuruh maju. Ayo. Kelompok 2 silahkan. Kalau sudah, ya. Sudah? Ya, apa alasannya? Kenapa ini? Kenapa dia teksnya ini cocok dengan perumitan masalah? Silakan. Nanti dibacakan alasannya, ya. Oke, silakan. Ayo, maju. Kelompok 2 sudah? Kelompok 2? Ya, kalau sudah ayo maju. Maju. Siapa yang dipercaya silakan maju. Ini baru kelompok 1 dengan kelompok 4. 3. Ayo, kelompok 2 sama kelompok 4. Ayo maju. Maju Denny. Oke. Dah. Perhatikan. Ya, lihat temannya ini. Oke, depanan dulu, depanan. Nah, kita mulai dari kelompok 1. Perumitan masalahnya. Ini orientasi. Perumitan masalahnya mana? Struktur keduanya. Struktur keduanya tadi orientasi itu sebagai sebagai contohnya. Sudah? Perumitan masalahnya sudah tadi kan? Sudah. Hah? Ayo maju kalau sudah. Ayo maju. Billy sudah? Billy sudah? Oke. Ya, maju.
Selfie sudah? Belum Ustaz, masih. Ya. Sudah. Ya, silakan berdiri dulu. Silakan. Sudah perumitan masalah. Ayo, Lilik maju. Yang tadi sini. Atau kita mulai satu persatu. Atau kita tunggu semuanya. Ayo. Kesempatan sekali lagi nih. Bentar, angin dulu. Sudah? Tinggal kelompok berapa ini? Kelompok 2. Perumitan masalah. Kelompok 1 silahkan dibaca. Perumitan masalahnya. Ya. Teksnya dulu dibaca. Perumitan masalah ya, teksnya. Teks yang dipotong. Apa isinya? Walaupun ikatan persahabatan yang terjalin sudah lama, sifat Umar yang belak-belakan seringkali menyakiti orang lain. Agil sering berpikir bahwa kenapa sifat sahabatnya ini tidak kunjung berubah sejak dulu. Ya, alasan untuk memilih potongan teks itu apa? Saya memilih potongan kertas ini karena sangat cocok dengan unsur cerita tersebut, yaitu awal permasalahan. Awal permasalahan, tepuk tangan. Oke. Selanjutnya kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 2 maju ke depan. Nah, perumitan masalahnya apa? Walaupun ikatan persahabatan terjalin sudah lama, sifat Umar yang belak-belakan seringkali menyakiti orang lain. Agil sering berpikir bahwa kenapa sifat sahabatnya ini tidak kunjung berubah sejak dulu. Ya, alasannya apa? Saya memilih perumitan masalah karena berkaitan dengan peristiwa cerita atau awal permasalahan. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 3. Di suatu hari, Agil pernah menasihati Umar supaya ia harus berubah sifatnya dengan berkata, Umar, cobalah untuk merubah sifatmu. Jika kelakuan terus seperti ini, banyak orang yang di sekitar akan menjauh termasuk juga aku. Umar pun menjawabnya dan berkata, kamu itu sahabatku, pastilah sudah sejak dulu memahami sifatku seperti ini. Tapi kalau kamu sudah tidak tahan dengan karakterku, tidak apa-apa jika ingin menyudahi pertemanan ini. Ya, alasannya? Alasannya karena di sanalah permasalahan antara Agil dan Umar dimulai. Oke, kelompok 4 terakhir. Silakan. Walaupun ikatan persahabatan yang terjalin sudah lama, sifat Umar yang belak-belakan seringkali menyakiti orang lain. Agil sering berpikir bahwa kenapa sifat sahabatnya ini tidak kunjung berubah sejak dulu. Oke, alasannya? Karena pasangan teks ini menurut kita sudah merasa tepat dan benar dan cocok sebagai awal permasalahan. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Karena potongan teks tersebut ya, potongan teks tersebut setelah kalian baca ya, setelah kalian telaah ceritanya ya, jadi itu yang tepat ya. Oke, tepuk tangan lagi, silakan duduk. Semuanya betul ya, semuanya tepat. Bapak kasih bintang untuk kelompok selanjutnya. Oke, terus yang terakhir 2 kali saja, jangan semuanya ya, 2 kali karena ada kegiatan selanjutnya ya. Yang kedua tentang resolusi, kerjakan resolusi, cocokkan teks struktur resolusi dengan potongan teks tersebut. Dibaca ulang lagi teksnya ya, supaya nanti tidak bingung karena sudah ada nomornya di sana di potongan teks itu, biar tidak bingung. Resolusi ya, nanti jangan salah dibawa ke depan lagi ya. Resolusi, tulis alasannya.
potongan teks yang lain itu dikumpulkan dulu supaya tidak mengganggu pekerjaannya yang lain. Ya. Potongan teksnya yang lain dikumpulkan di satu tempat dulu. Nah, ya. Ya. Ayo, waktunya kita kasih waktu 2 menit saja atau 3 menit ya. 2 menit, 3 menit. Oke? 2 menit, 3 menit. Terus dikerjakan. Kalau sudah langsung maju ya. Kalau sudah langsung maju. Yang sudah langsung maju. Ya. Sudah? Kalau sudah silahkan maju, langsung maju. Ya, gantian supaya temannya tidak satu saja. Gantian sama temannya yang lain maju. Silakan. Ini tadi yang cowok maju, sekarang yang cewek. Nah. Terus. Awas kertasnya jangan sampai berserakan. Nah, dikumpulkan satu tempatnya. Kalau sudah. Ayo. Sudah 2 menit. Silakan maju. Ayo, maju. Maju. Widya. Ayo maju. Sudah, maju silahkan kalau sudah. Siapa yang maju? Malah, ya. Silahkan. Ayo. Silakan maju. Ayo maju. Bapak tunggu di depan. Karena ada kegiatan selanjutnya ini. Ini yang terakhir. Ayo. Ayo maju. Kelompok 3. Kelompok 1 majuan ke depan. Nanti kelompok yang lain tunggu di belakang. Oke, dibaca hasilnya. Hasilnya ya. Agil memang memiliki sifat yang baik sebagai sahabat. Ia memberikan nasihat untuk Umar agar berubah dengan alasan kesal dengan karakternya yang terlalu belak-belakan dan tidak memahami situasi. Meskipun kesal, jika mengingat kebaikan Umar selama ini akan meredakan rasa kesalnya itu. Di hari-hari selanjutnya, bahkan hingga mereka lulus kuliah, Agil tidak meminta Umar untuk berubah sikapnya lagi. Ia yakin meskipun tanpa diminta, Umar pasti akan sadar bahwa sifatnya yang terlalu belak-belakan dan tidak melihat perasaan orang lain
orang lain kurang baik. Ya, alasannya terakhir. Karena kami memilih potongan kertas ini sangat cocok dengan unsur cerita tersebut, yaitu penyelesaian masalah, dan sangat tepat dengan cerita tersebut. Ya, tepuk tangan. Kelompok 2, silakan. Agil memiliki sifat yang baik sebagai sahabat. Ia memberikan nasihat untuk Umar agar berubah dengan alasan kesal karena karakternya yang terlalu belak-belakan dan tidak memahami situasi. Meskipun kesal, jika mengingat kebaikan Umar selama ini akan meredakan rasa kesalnya itu. Di hari-hari selanjutnya, bahkan hingga mereka lulus kuliah, Agil tidak meminta Umar untuk berubah sikapnya lagi. Ia yakin meskipun tanpa diminta, Umar pasti akan sadar bahwa sifatnya yang terlalu belak-belakan dan tidak melihat perasaan orang lain kurang baik. Alasannya? Saya memilih Ya, besaran dulu. Besaran suaranya. Saya memilih resolusi karena berkaitan dengan solusi atau penyelesaian masalah. Oke, kembali. Kelompok 3, silahkan. Agil memang memiliki sifat yang baik sebagai sahabat. Ia memberikan nasihat untuk Umar agar berubah dengan alasan kesal dengan karakternya yang terlalu belak-belakan dan tidak memahami sesuatu situasi. Meskipun kesal, jika mengingat kebaikan Umar selama ini akan meredakan rasa kesalnya itu. Di hari-hari selanjutnya, bahkan hingga mereka lulus kuliah, Agil tidak meminta Umar untuk berubah sikapnya lagi. Ia yakin meskipun tanpa diminta, Umar pasti akan sadar bahwa sifatnya yang terlalu balak-balakan dan tidak melihat perasaan orang lain kurang baik. Ya, alasannya apa? Alasannya karena Agil memberi solusi pada temannya tetapi tidak didengar. Akhirnya Agil pasrah terhadap sikap sahabatnya itu. Ia yakin suatu hari nanti sahabatnya Umar akan berubah. Oke, tepuk tangan. Kelompok 4, terakhir. Agil memang memiliki sifat yang baik sebagai sahabat. Ia memberikan nasihat untuk Umar agar berubah dengan alasan misal dengan karakternya yang terlalu belak-belakan dan tidak memahami situasi. Meskipun kesal, jika mengingat kebaikan Umar selama ini akan meredakan rasa kesalnya itu. Di hari-hari selanjutnya, bahkan hingga mereka lulus kuliah, Agil tidak meminta Umar untuk merubah sikapnya lagi. Ia yakin meskipun tanpa diminta, Umar pasti akan sadar bahwa sikapnya yang terlalu belak-belakan dan tidak melihat perasaan orang lain yang kurang baik. Alasannya? Alasan kita memilih potongan teks ini, menurut kita merasa sudah benar dan cocok sebagai penyelesaian masalah. Oke, sudah. Karena potongan-potongan teks itu sudah selesai, ya, sudah tepat menurut kalian, ya, dan juga tepat menurut pengajian kita, ya. Itu potongan teks yang sudah selesai, yang sudah didiskusikan. Sangat tepat. Tepuk tangan lagi. Oke, silakan kembali. Kita kasih bintang untuk semua kelompok, ya. Oke. Karena ini sangat menguras pemikiran mungkin buat anak-anak sekalian. Kita sapa dulu. Pagi. Fokus ya, fokus karena selanjutnya ya ada kegiatan selanjutnya yang akan kalian kerjakan, yaitu medianya. Yang pertama adalah ada media kertas, ya. Ini media kertas ini sebenarnya saya mau pakaiin media laptop, tetapi internetnya gangguan, ya. Jadi buru-buru kita printkan alatnya, ya, kertasnya. Nanti ini dikerjakan. Ada teks ada teksnya di sini, ya, teks cerita inspiratifnya. Nanti kalian tentukan mana orientasinya, ya, di teks tersebut, ya, tulis. Nanti dikumpulkan di depan, ya, dikumpulkan langsung. Nanti misalkan kelompok 1
mendiskusikan yang mana teks orientasi dan teks seterusnya, ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, saya bagikan dulu, baru saya jelaskan kembali lagi. Oke. Sebentar. Ini kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3. Oke. Kelompok 3. Kelompok 1. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ya. Ini kelompok mana? Kelompok 4. Oh ini ya, kelompok 4. Nah, jadi begini, perhatikan. Ada teks selembar ya. Ada teks selembar itu nanti didiskusikan ya. Yang mana paragraf atau teks yang tergolong itu orientasi ya. Yang mana koda, yang mana komplikasi, yang mana resolusinya silahkan dikerjakan kembali, didiskusikan dengan teman-temannya ya. Nanti dikumpulkan ya. Oke, paham? Ya, silahkan. Itu tadi waktunya 10 menit ya. Sudah Bapak hitung, sekarang sisanya tinggal 6 menit ya. Silahkan dikerjakan ya. Tanya ini. Ya. Oke. Bagaimana? Nah, awas. Oh, di sini ya. Perhatikan sini. Nah, jadi ini kertasnya
ya. Ini kertas teks ceritanya. Nanti ditulis di bawah saja. Misalkan kasih tanda 1, paragraf pertama 1, paragraf atau A, terus paragraf kedua B, C dan seterusnya, nanti dikasih keterangan di bawah. Lalu dikumpulkan saja. Ya. Minggu depan kita bahas lagi yang ini, ya. Ya. Paham? Di sini kan nanti keterangannya di bawah, ya. Misalkan paragraf atau teks yang kelima itu koda. Nah, tulis di sini, kasih tanda saja supaya kalian paham. Misalkan ini A, B, C, D, E, misalkan, atau 1, 2, 3, 4, 5. Nanti dikasih nomor di sini, alasan, nah kecocokannya apa. Seperti tadi itu, ya. Ini kelompok 3 apa yang ditanyakan? Sudah paham? Sudah? Oke. Kelompok 1, ya. Ya, begini. Terus selanjutnya nanti dikasih tanda saja di sini, misalkan 1, 2, 3, 4, 5 atau A, B, C, D dan seterusnya, nanti kasih alasan di sini. Itu yang akan dipresentasikan, ya. Oke? Nah, gimana? Sudah? Nah, ini dikasih tanda di sini, misalkan paragraf atau teks pertama, kedua, ketiga, nanti di sini diisi di ditanda lagi apa alasannya, misalkan. Nah, ini kan sudah jadi ini, orientasi perumitan masalah, komplikasi resolusi dengan koda. Nah, misalkan teks yang pertama kasih tanda A, nanti A di sini alasannya apa di sini. Nah, Alasan dari orientasi. iya, alasan orientasinya apa, ya? Oke, oke. Ya. Allah. Oke.
Sudah ya, sudah waktunya habis. Silahkan dikumpulkan. Ayo, dikumpulkan langsung. Oke. Ayo, sudah dikumpulkan langsung ya. Sudah kan? Ayo dikumpulkan langsung ya. Ini kan sudah jadi ini dah sini. Oke. Sudah? Oh, tinggal sedikit, ayo. Itu sudah E. Ayo. Oke. Sudah. Sudah ini? Oke. Sudah. So. Oke. Sudah. Ya. Sudah. Sudah. Oke, mari, sudah. Di bawah, oke. Nah, perhatikan. Jadi ini yang dikumpulkan ini, ya. Perhatikan, nih, ini yang dikumpulkan ini, ya. Kita akan presentasikan pertemuan selanjutnya, ya. Nanti kita koreksi bareng-bareng untuk pertemuan selanjutnya, ya. Oke. Jadi sebelum Bapak tutup ya acara pertemuan pembelajaran pada pagi hari ini, ya. Pertama, Bapak ingin mengevaluasi dulu atau bertanya dulu sejauh mana ya pencerahan atau pengertian kepemahaman kalian sejauh mana, ya. Saya akan bertanya ke kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke, kelompok 2 diperhatikan pertanyaan ini. Tadi kan sudah sempat dikerjakan, ya. Sudah dikerjakan selebar atau sepanjang mungkin. Jadi tidak mungkin kalian tidak bisa menjawab, ya. Pertanyaannya jangan jangan kalau bahasa Sasaknya leger, ya, santai saja. Oke? Semangat dulu, semangat. Oke. Pertanyaannya perhatikan, apakah cukup? Ini tentang strukturnya. Ya, kelompok 2. Apakah cukup apa tidak unsur ya resolusinya saja, ya, tanpa ada kodanya? Karena menurut pemahaman saya, ya, karena menurut pemahaman Bapak, ya, cukup solusi tanpa ada penutup, misalkan pemahaman Bapak. Nah, kenapa? Kalau pemahaman dari kelompok 2, kenapa ada unsur cukup? Saya rasa sangat cukup untuk struktur resolusi tanpa ada koda. Kenapa? Silakan dijawab. Ya, kenapa? Ulang. Karena unsur ceritanya setiap ada diskusi pasti ada pembuka dan solusi dan penutup. Tidak mungkin lalu berlari tanpa penutup acara. ulang. Kenapa?
Tidak bisa. Tidak bisa. Karena unsur ceritanya setiap ada diskusi pasti ada pembuka. Oke, setiap ada diskusi tentu ada penutup, pembuka dengan penutupnya. Karena kalau kita diskusi sesuatu pasti atau sejenisnya, contohnya begini, proses pembelajaran ini tentu ada pembuka dengan penutup. Begitu juga dengan resolusi dengan kodanya. Tentu ada solusi terakhir. Kalau sudah menemukan solusi, tentu ada penutupnya atau kesimpulannya. Ya, oke. Pertanyaan terakhir, ya. Pertanyaan terakhir ini ke kelompok atau kelompok 3. Mana kelompok 3? Siapa yang bisa jawab kelompok 3? Oke. Coba itu kan teks ceritanya tentang apa? Coba. Struktur teksnya apa mana? Ada judulnya di sana. Agil. Persahabatan Agil dan Umar. Oke. Coba contohkan Bapak bagaimana komplikasi yang terjadi di teks tersebut. Coba. Tidak bisa karena tidak mungkin ada akibat karena Komplikasi Widya, gimana? Widya, komplikasinya apa? Contohnya? Ya. Kan setiap ada ada perumitan masalah atau komplikasinya bagaimana? Contohkan saja. Kamu Widya, baca silakan. Di suatu hari, Ya. Agil pernah menasehati Umar supaya ia harus berubah sifatnya dengan berkata, Umar, cobalah untuk merubah sifatmu. Jika kelakuanmu seperti ini, banyak orang yang di sekitar akan menjauh, termasuk aku juga. Oke, berarti secara garis besar di dalam teks cerita itu, ya, gambarannya Umar itu keras kepala. Oke, saya rasa kita akan cukupkan ya pertemuan pada pagi hari ini karena bel sudah bunyi, jam pergantian pelajaran dari tadi sudah bunyi, maka dari itu ya. Proses pembelajaran ini ya kita tutup. Jadi pertemuan selanjutnya hasil dari kalian tadi diskusi itu kita akan presentasikan di pertemuan selanjutnya. Tentang apa? Tentang hasil bagaimana penemuan kalian di struktur teks cerita inspiratif. Diingatkan ya, tadi kan sudah ditulis nama kelompoknya di belakang. Nanti Bapak akan bagikan kembali supaya tidak tertukar, ya. Oke, paham? Oke, kalau begitu ya, kita tutup dengan berdoa bersama-sama ya, supaya acara ini ya tidak lepas dari keberkahan kita masing-masing atau keberkahan ilmunya, ya. Kalau begitu silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Fatihah.
Baik, untuk pertemuan ya kita cukupkan sampai di sini ya, karena yang di sana sudah bahagia dengan yang lain. Cukup sampai di sini dan terima kasih, semoga kita bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.